Hai guys, selamat datang di Rizky Channel. Jangan lupa tekan subscribe dan loncengnya ya. Dan juga jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih. Bab 3, Sayang, aku merindukanmu. Wajah Lestari langsung menjadi masam. Adik sepupunya ini adalah putri dari paman tertua Lestari dan selalu berselisih dengannya. Dulu ketika Lestari berjaya, Manike tidak berani lancang sama sekali. Namun, sejak kejadian 3 tahun lalu, nenek tidak memperhatikan Lestari lagi, Manike pun terus-menerus mencari masalah dengannya. Pemuda di samping Manike juga melihat Lestari, terlintas sedikit keserakahan di wajahnya. Namanya Daniel Octario, keluarganya berkecimpung dalam bisnis perhiasan. Berbicara tentang keluarga Liang, kekuatan di kota Niela bahkan lebih kuat dari keluarga Renata. Keluarga Renata memiliki 2 wanita cantik, satunya adalah Lestari, satunya lagi adalah Manike. Namun tidak peduli penampilan ataupun temperamen, Lestari lebih cantik daripada Manike. Jika bukan karena Lestari sudah menikah dan memiliki sikap keras kepala, kandidat pertama yang akan Daniel kejar pasti adalah Lestari. Pada saat ini, Ruin berjalan ke sisi Lestari sambil mengerutkan keningnya. Berapa banyak penderitaan Lestari dalam 3 tahun terakhir ini. Bahkan Manike saja berani berbicara seperti itu pada Lestari. Kamu, Owen, kamu sudah keluar dari penjara. Seru Manike dengan sangat terkejut. Detik berikutnya, dia pun menatap Lestari dengan wajah bingung sambil berkata, "Kamu masih berani menjalin hubungan dengannya? Kalau sampai nenek menghukummu, apa kamu bisa menanggungnya?" Owen mencoba memerkosa dan masuk penjara. Lestari menjadi korban terbesar dari insiden ini. Seharusnya dia sangat membenci Owen. Bagaimana Lestari bisa menjalin hubungan dengan Owen lagi? Masalah ini juga telah mempermalukan keluarga Renata. Neneknya sangat membenci Owen, dia pasti tidak akan membiarkan Owen kembali ke keluarga Renata. Lestari tidak mungkin tidak mengetahuinya. Namun, pemandangan di depannya membuat Manike sedikit bingung. Mungkinkah ada yang salah dengan otak Lestari? Aku sendiri yang akan menjelaskan pada nenek. Jangan khawatirkan hal itu, kata Lestari dengan nada berat. Setelah selesai berbicara, Lestari menarik Owen melewati Manike dan mulai memilih pakaian. Manike sangat kesal dan berteriak. "Di mana pelayannya?" Setelah mendengar teriakan ini, seorang pelayan wanita muda datang. "Kenapa kalian membiarkan sembarangan orang membeli pakaian di sini?" Manike menunjuk Owen. "Dia adalah pemerkosa yang baru saja dibebaskan dari penjara. Kalau orang-orang tahu kalian menjual pakaian untuk orang seperti itu, mungkin tidak ada orang yang akan datang untuk membeli pakaian kalian lagi." "Manike, kamu!" Sekujur tubuh Lestari gemetar karena marah. Mendengar kata pemerkosa, pelayan itu menunjukkan ekspresi jijik dan berjalan ke arah Owen sambil berkata, "Pak, kamu tidak diterima di sini." Manike mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dengan sangat bangga. Daniel menyunggingkan senyum tipis, dia memuji tindakan Manike. Menurutnya, seorang wanita cantik yang begitu memukau, tetapi malah mencari suami pecundang itu, pantas untuk ditindas. Jika Lestari bisa melihat kenyataan melalui kejadian ini, dan menceraikan pecundang itu, Daniel akan segera mencampakkan Manike dan mengejar Lestari. Lestari menatap pelayan itu dengan dingin dan bertanya, "Memang benar suamiku baru saja keluar dari penjara. Tapi dari mana peraturan di tokomu mengatakan bahwa orang yang pernah di penjara tidak boleh membeli pakaian di sini? Apa kamu ingin memanggil manajermu keluar untuk bertanya?" Seketika, pelayan itu terdiam. Alasan mengapa pelayan itu ingin mengusir Owen, hanya karena dia membencinya. Selain itu, ini adalah toko pakaian kelas atas. Jika seorang pemerkosa membeli pakaian di sini tersebar, reputasi tokonya akan terpengaruh. Namun, toko ini memang tidak memiliki aturan seperti ini. Pelayan itu tidak memperhitungkan masalah ini. Jika manajer mengetahuinya, dia pasti akan dihukum. Karena itu, pelayan itu memilih untuk mengalah dan mundur ke samping. Melihat Lestari mengatasi suasana canggung karena diusir dari toko,
Manike mendengkus dingin. Dia tidak berniat melepaskan Lestari. Hari ini, dia harus mempermalukan Lestari. Kak Daniel, pakaian ini bagus tidak? Tanya Manike sambil menunjuk sepotong pakaian. Bagus. Daniel menganggukkan kepalanya. Bungkus pakaian ini. Pelayan membungkus pakaian gaun itu. Pak, harga pakaian ini 240 juta. Mau bayar pakai debit atau uang tunai? Daniel yang berada di samping membayar menggunakan debit dengan santai. Erwin, apa kamu mampu membelinya? Manike menatap Erwin dengan ekspresi meremehkan. Tidak mampu. Jawab Erwin dengan jujur. Seorang lelaki dewasa, bahkan tidak mampu membeli sepotong pakaian, dasar pecundang. Aku merasa muak berbicara dengan orang sepertimu. Manike mundur dan mengipas di depan hidungnya dengan tangannya. Seolah-olah Erwin membuat udara menjadi bau. Lestari, matamu buta, ya. Kamu bahkan mencari lelaki pecundang seperti ini. Apalagi yang bisa dia lakukan selain mencuci pakaian dan memasak di rumah? Dengan cepat, Manike menunjukkan tatapan bangga dan mengubah topik pembicaraan. Lihatlah Kak Daniel. Dia memiliki perusahaan yang telah masuk ke pasaran. Jangankan latar belakangnya yang hebat, kemampuannya sendiri saja sangat luar biasa. Lestari kesal hingga dadanya naik turun, tapi dia tidak bisa membantah. Lestari tidak membenci Erwin karena tidak mampu. Sebaliknya, dia merasa tidak nyaman karena ditindas oleh Manike. Daniel menunjukkan senyum cerah, seolah memberitahu Lestari, ini adalah akibat dari kamu memilih seorang pecundang. Aku tidak tahu apakah selera istriku baik atau tidak, tetapi aku tahu bahwa dia setidaknya lebih baik daripada lelaki di sampingmu. Saat itu, terdengar sebuah suara. Orang yang berbicara adalah Erwin. Tentu saja, orang yang dia bicarakan adalah Daniel. Semua orang tercengang. Pecundang, apa maksudmu? Tanya Manike dengan suara dingin. Dia bahkan menyukai wanita yang berselingkuh. Apakah seleranya tidak ada masalah? Apakah kamu suka diselingkuhi? Kata Erwin sambil bercanda. Dari 9 gurunya Erwin, guru ketiga andal dalam ilmu gaib. Guru ketiga tidak banyak mengajari Erwin, salah satunya adalah teknik penglihatan. Semua orang memiliki berbagai energi yang tidak bisa dilihat orang biasa, seperti energi kekayaan yang mewakili kekayaan, energi jabatan yang mewakili promosi dan energi jodoh yang mewakili pernikahan. Selama seseorang menguasai teknik penglihatan, maka orang itu akan bisa melihatnya. Tadi, Erwin memperhatikan dengan saksama dan menyadari ada 2 arus energi merah muda di tubuh Manike. Arus energi merah muda ini adalah energi jodoh. Manike memiliki 2 arus, ini menunjukkan bahwa sekarang dia terjerat dengan 2 pria. Bukankah ini namanya berselingkuh? Benar-benar wanita murahan. Mendengar ini, jejak kepanikan melintas di wajah Manike, tetapi dia menenangkan dirinya dengan cepat. Dia sangat marah dan berkata, Dasar pecundang, kamu bilang aku berselingkuh? Percaya atau tidak, aku akan merobek mulutmu. Nak, kamu berani bicara omong kosong. Apa kamu sudah mempertimbangkan konsekuensinya? Daniel mengancam dengan tatapan tajam. Lestari berkata dengan suara yang dalam. Erwin, jangan bicara omong kosong. Lestari tahu watak Manike yang selalu mengadu pada neneknya. Erwin merasa tidak setuju dan tersenyum. Benarkah? Kamu dapat melihat ponselnya. Aku mendengar bahwa isi ponsel wanita murahan sangat luar biasa. Erwin juga melihat bahwa ada energi hitam di tubuh Manike. Energi itu adalah nasib buruk yang dipancarkan dari ponsel di tangannya. Dengan kata lain, ponsel Manike akan membawa nasib buruknya saat ini. Dikombinasikan dengan situasi saat ini, bukti bahwa Manike telah berselingkuh pasti ada di ponselnya. Ah, apa yang kamu bicarakan? Kelopak mata Manike berkedut, wajahnya menunjukkan kepanikan yang tidak bisa disembunyikan. Dia tidak habis pikir bagaimana Erwin bisa tahu rahasia seperti itu. Manike tidak memiliki keahlian lain, tetapi dia memiliki sangat hebat menggoda para lelaki. Oleh karena itu, dia tidak akan sepenuh hati mencintai Daniel. Dia diam-diam mencari pelarian.
Namun, dia tidak pernah memberitahu siapapun tentang hal ini. Semua orang bisa melihat reaksi Manika. Lestari menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya. Jangan-jangan, apa yang dikatakan Rowan benar. Ting! Tepat pada saat itu, pesan teks ponsel Manika terdengar. Jangan-jangan itu pesan teks dari pacarmu yang lain. Rowan mencibir. Berikan ponselmu. Wajah Daniel berubah dan dia mengulurkan tangannya. Dia bersikap seperti ini karena merasa serba salah. Dengan begitu banyak orang di sekitarnya menonton, jika dia tidak melakukan hal ini, bukankah itu berarti dia telah menyetujuinya? Kak Daniel, aku tulus kepadamu. Apa kamu tidak percaya padaku? Mata Manika memerah seketika, tanpa sadar dia memasukkan ponselnya ke dalam tasnya. Namun, Daniel langsung merampas ponsel Manika. Daniel melihat sebuah pesan suara di ponselnya. Pengirimnya adalah lelaki yang Manika jadikan pelarian. Daniel mengklik pesan itu dengan wajah masam. Sayang, aku merindukanmu. Suara seorang pria terdengar dari ponselnya. Hal yang paling penting adalah dia memutarnya dengan suara keras. Semua orang pun mendengarnya. Bab 4. Aku, Rowan Setiawan, datang untuk menagih utang. Blak! Daniel langsung menampar Manika. Dasar wanita jalang! Raut wajah Daniel sudah tampak sangat masam. Sebenarnya Daniel ingin mempermalukan Rowan dan Lestari, tapi akhirnya malah dia yang dipermalukan. Daniel berjalan pergi. Hal ini sangat memalukan, jadi Daniel tidak ingin tinggal lama-lama di tempat ini. Kak Daniel, dengarkan penjelasanku. Manika buru-buru mengejarnya. Sebelum Manika pergi, dia menatap Rowan dan Lestari dengan kesal. Manika berpikir, Rowan, Lestari, aku tidak akan memaafkan kalian. Lestari merasa senang melihat kedua orang itu tampak menyedihkan. Ini pertama kalinya dalam 3 tahun, Lestari berhasil melampiaskan amarahnya. Hanya saja, Lestari tidak menyangka kalau ternyata Owen akan membantunya. Lestari menjadi merasa kalau suaminya bisa diandalkan. Kemudian, Lestari bertanya dengan penasaran. Rowan, bagaimana kamu tahu kalau Manika selingkuh? Di penjara, aku belajar cara meramal dari seseorang. Jawab Rowan sambil tersenyum. Kata penjara membuat Lestari teringat pada sesuatu hal buruk, dia langsung menjauhi Rowan. Lestari tidak berkata apa-apa lagi. Dia pun memilih pakaian untuk Rowan dengan ekspresi cuek. Setelah memilih 2 set pakaian, Lestari pergi bersama Rowan. Setelah mereka berjalan keluar, Rowan tiba-tiba berkata, Lestari, aku masih ada urusan. Kamu pulang dulu saja. Rowan buru-buru berkata setelah keluar dari toko itu, dia ingin segera mencari Andrian untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Jika bukan karena Andrian tidak menepati janji, apakah Lestari akan hidup sengsara sekarang? Apa kamu masih ingat jalan pulang? Tanya Lestari dengan cuek. Tentu saja masih ingat. Jawab Rowan sambil tersenyum. Lestari pun tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengangguk, kemudian pergi. Setengah jam kemudian, Rowan berdiri di depan pintu masuk sebuah perusahaan. Perusahaan itu adalah perusahaan milik Andrian, grup Kusnadi. Rowan melangkah masuk, lalu dia langsung menuju meja resepsionis. Aku mencari Andrian. Orang yang berdiri di belakang meja resepsionis adalah seorang wanita cantik yang berusia 20-an tahun. Riasannya tipis, tapi cantik. Dia mengenakan setelan blazer dan rok yang memperlihatkan kakinya yang jenjang. Wanita itu terlihat seksi. Namun, wanita itu tampak tidak senang. Wanita itu berpikir, siapa dia? Beraninya dia langsung menyebut nama Pak Andrian. Wanita itu mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat Owen, dia tercengang. Owen? Owen juga mengenali wanita itu. Wanita itu adalah teman sekelas Lestari, Jana Utama. Karena Jana berteman dengan Lestari, Jana pernah bertemu dengan Owen beberapa kali. Namun, setiap kali mereka bertemu, Jana memandang rendah Owen. Owen? Kamu kira kamu siapa? Beraninya kamu memanggil Pak Andrian hanya dengan namanya?
Pak Andrian bukanlah orang yang bisa asal ditemui, kata Jana dengan sarkastik. Rowan terlalu malas untuk berdebat dengan Jana. Dia pun langsung berkata, katakan padanya kalau Owen sudah datang untuk menagih utang. Menagih utang. Seorang tuan muda keluarga Kusnadi dan CEO Grup Kusnadi bisa berutang pada siapa? Yang benar saja. Raut wajah Jana menjadi semakin sinis. Apa orang seperti Pak Andrian bisa berutang pada pria yang menikah masuk ke keluarga istrinya sepertimu? Dengar-dengar, 3 tahun lalu kamu dipenjara karena kasus percobaan pelecehan. Sepertinya kamu baru keluar dari penjara, kan? Mungkinkah kamu menjadi bodoh karena sudah lama di penjara? Cepat pergi dari sini. Jangan berdiri di depanku atau aku akan memanggil satpam. Jana mengangkat dagunya tinggi-tinggi. Dia terlihat sangat sombong. Blak! Tanpa peringatan apapun, Rowan menampar Jana, kemudian berkata dengan sinis. Panggil Andrian keluar. Aku tidak ingin mengatakannya lagi. Kamu berani memukulku? Jana menyentuh pipinya, matanya melotot. Dia berteriak dengan marah. Awas kamu, ya. Tolong, ada orang yang membuat masalah. Beberapa satpam segera berlari setelah mendengar jeritan Jana. Tadi dia menamparku. Hajar dia, ucap Jana sambil menggertakkan giginya. Bocah, beraninya kamu membuat masalah di grup Kusnadi. Kamu sungguh berani. Hari ini kamu tidak akan bisa melarikan diri. Setelah itu, beberapa satpam berlari ke arah Rowan. Saat ini, Rowan juga bergerak. Dengan satu pukulan, seorang satpam terhempas keluar. Dengan satu tendangan, 2 orang lagi terpelanting. Dengan satu sapuan kakinya, orang-orang yang tersisa semuanya terjatuh. Yang tersisa di lobi hanyalah suara ratapan. Rowan menatap Jana, berkata dengan tenang. Tadi kamu bilang apa? Bagaimana pecundang itu menjadi begitu hebat? Jana sangat terkejut, tubuhnya sedikit gemetar. Jana pun segera mengangkat telepon dengan tangan gemetaran. Owen, jangan bangga dulu. Aku pasti akan membuatmu tidak bisa keluar dari sini hari ini. Ketika telepon tersambung, Jana berteriak ke telepon. Pak Radit, ada orang membuat masalah di lobi dan melukai banyak orang. Bapak cepat turun. Owen hanya menatap Jana dengan tenang. Dia pun tidak menghentikan Jana. Hari ini, Owen datang untuk mengancam Andrian. Hanya dengan menundukkan dan menakuti Andrian, Owen baru bisa mencapai tujuannya. Beberapa menit kemudian, sekelompok orang keluar dari lift, kemudian menuju ke lobi. Orang yang berdiri di barisan terdepan adalah seorang pria berusia 30-an. Dia mengenakan jas, sepatu kulit serta kacamata berbingkai emas. Pria itu adalah Radit Agung, orang kepercayaan Andrian. Di belakang Radit, ada beberapa pria kuat dengan ekspresi tegas dan tatapan mata yang penuh dengan aura membunuh. Mereka terlihat sangat kejam. Ketika Radit melihat beberapa satpam tergeletak di lantai, raut wajah Radit menjadi masam. Siapa yang begitu tidak tahu diri dan berani datang ke grup Kusnadi untuk membuat masalah? Pak Radit, itu dia. Jana menunjuk Erwin dan berkata dengan arogan. Kamu tunggu saja, kamu pasti akan mati. Radit tercengang melihat Owen, lalu dia tersenyum. Ternyata kamu. Seharusnya kamu baru saja dibebaskan dari penjara, kan? Erwin tidak menjawab. Dia ingat pria itu. Ketika Andrian mencari Erwin untuk meminta Erwin menggantikannya, pria itu menemani Andrian. Aku tahu alasanmu datang ke sini. Radit melanjutkan. Sekarang kamu seharusnya sangat marah. Kemudian, dengan ekspresi mengejek, Radit mengubah topik pembicaraan dan berkata, walaupun kamu merasa marah dan kesal, kamu juga harus bersabar karena Tuan Muda Andrian adalah orang penting. Tuan Muda Andrian adalah naga di langit, sedangkan kamu hanyalah semut di tanah. Kamu bisa ditekan mati kapan saja. Tatapan mata Owen menjadi tajam. Jadi, dia boleh tidak menepati janjinya? Hahaha. Radit seolah-olah telah mendengar sesuatu yang lucu, jadi dia tertawa terbahak-bahak.
Kamu naif sekali. Walaupun waktu itu kamu tidak setuju, Tuan Muda Andrian punya cara lain untuk membuatmu setuju. Kalau kamu ingin Tuan Muda Andrian menepati janjinya, kamu harus punya status yang setara dengannya dulu. Kamu kira kamu siapa? Pada saat ini, ekspresi Radit berubah menjadi masam lagi. Kalau kamu tahu diri, kamu tetap di rumah saja. Jangan ganggu kami, tidak ada yang peduli padamu. Tapi, karena kamu telah datang dan melukai karyawan kami, jangan harap kamu bisa kabur. Patahkan kedua tangannya. Setelah Radit mengatakan itu, beberapa orang di belakangnya yang terlihat kejam itu langsung berlari ke arah Erwin. Ekspresi Radit tampak penuh makna. Menurut Radit, meski Erwin telah mengalahkan beberapa satpam itu, Erwin tidak akan bisa menang dari orang-orang bertampang kejam ini. Orang-orang ini lebih kuat daripada para satpam itu. Mereka adalah pengawal elite grup Kusnadi, mereka semua merupakan tentara bayaran yang telah pensiun dari medan perang. Mereka sudah pernah berperang dan membunuh orang. Jana tersenyum sinis, dia mengepalkan tinjunya dengan bersemangat. Erwin, kamu akan mati. Namun, Erwin terlihat tenang. Dia pun langsung berlari menghampiri orang-orang itu. Buk, buk, buk. Tinju Erwin tepat sasaran dan kuat. Gerakannya sangat cepat sampai Erwin menjadi bayangan. Siapapun bukan lawan Erwin. Dalam waktu kurang dari 1 menit, semua orang sudah tergeletak di lantai. Semua orang pun terdiam, suasana menjadi sangat hening. Bab 5, 7 hari. Mustahil! Bagaimana kamu bisa begitu hebat? Radit melongo. Dia tampak sangat terkejut. Sebelum mereka membiarkan Erwin yang disalahkan, mereka telah menyelidikinya. Erwin adalah menantu yang memenikah masuk keluarga pihak perempuan tanpa latar belakang. Dia tidak memiliki bakat apapun. Dia hanyalah seorang sampah. Namun, sekarang dia malah bisa mengalahkan para mantan tentara bayaran itu dengan mudah. Apa yang telah terjadi? Radit benar-benar kebingungan. Saat dia tercengang, Erwin sudah tiba di depannya. Dia meraih kerahnya dan mengangkatnya. Kamu bilang aku semut, tapi di mataku, bukankah kalian juga semut? Erwin menatap lurus Radit dengan tatapan yang sangat tajam. Radit menjadi panik, bahkan dia sampai lupa untuk melawan. Radit merasakan aura membunuh di mata Erwin. Aura membunuh Erwin berkali-kali lipat lebih kuat dari para mantan tentara bayaran itu. Di mana Andrian? Suruh dia keluar, kata Owen lagi dengan suara yang menggelegar. Pak Andrian tidak ada di perusahaan. Dia dalam perjalanan bisnis. Dia tidak akan kembali sampai besok, jawab Radit dengan nada gemetaran. Kamu mau membunuhiku? Aura membunuh di mata Owen semakin pekat. Radit hampir mengompol karena ketakutan dan tubuhnya gemetaran dengan dahsyat. Kemudian, dia pun berkata, Aku benar-benar tidak membohongimu. Dari reaksi Radit, Owen yakin Radit tidak membohonginya. Setelah itu, Erwin pun melemparkan Radit ke lantai. Saat Andrian kembali besok, suruh dia datang ke rumah keluarga Renata untuk meminta maaf dan mengklarifikasi. Kalau tidak, Erwin diam sejenak, lalu dia mendengus. Aku akan membuat keluarga Kusnadi menghilang. Kemudian, Erwin menatap Jana lagi. Kalau bukan karena kamu adalah teman sekelas istriku, kamu akan berakhir seperti mereka sekarang. Tubuh Jana gemetaran, wajahnya tampak pucat. Dia merasa tertekan oleh aura Erwin. Kemudian, Erwin pergi dari grup Kusnadi. Setelah beberapa menit, semua orang tersadar dari lamunan masing dan menarik napas dalam-dalam. Radit segera mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi Andrian dan memberitahunya apa yang terjadi barusan. Berani-beraninya seorang sampah bersikap angkuh di depan kita. Saat aku kembali, aku akan menunjukkannya perbedaan kita. Suara marah Andrian datang dari ponsel. 1 jam kemudian, Erwin tiba di depan sebuah villa berlantai 2. Villa itu adalah rumah keluarga Renata. Erwin menjadi emosional karena akhirnya dia pulang. 3 tahun sudah berlalu, tidak ada yang berbeda dengan villa keluarga Renata. Namun, Erwin bukan lagi Erwin yang dulu. Tok,
Owen mengetuk pintu depan. Dalam sekejap, pintu terbuka dan ibu mertuanya, Luciana, muncul. Owen, bukankah sudah kubilang untuk jangan kembali ke rumah kami? Kenapa kamu sangat tidak tahu malu? Kamu adalah orang yang pernah dipenjara. Keluarga kami tidak ingin menampung orang sepertimu. Luciana membuat ekspresi jijik dan dia hendak menutup pintu. Pada saat ini, Lestari segera berjalan menghampiri ibunya. Bu, aku yang memintanya kembali ke sini. Bukankah sudah kubilang jangan biarkan dia kembali? Luciana berkata dengan marah. Apakah belum cukup parah dia mencelakai keluarga kita? Kamu ingin dia terus mencelakai kita? Sekarang dia adalah peleceh. Apa yang akan orang lain pikirkan tentang kita karena kita menerima seorang peleceh? Luciana berdiri di antara Owen dengan Lestari. Dengan aku di sini, jangan harap dia bisa memasuki rumah kita. Selain itu, kalian juga harus segera bercerai. Ibu, Lestari berkata dengan pasrah. 3 tahun lalu, perusahaanku mengalami krisis. Owen bilang untuk membantuku. Dia membuat kesepakatan dengan orang lain dan masuk penjara untuk menggantikan orang itu. Aku memberinya 7 hari untuk membuktikan masalah itu. Kalau dia tidak bisa membuktikannya, maka aku akan menceraikannya. Tapi sebelum itu, dia masih suamiku. Kalau dia tidak tinggal di sini, dia harus kemana? Luciana sama sekali tidak percaya pada Owen. Luciana berkata sambil tersenyum sinis. Untuk membantumu, kamu mempercayainya? Kalau begitu, kenapa waktu itu krisis perusahaan tidak terselesaikan? Kenapa kamu dipecat dari jabatanmu oleh nenekmu? Erwin, kamu benar-benar penuh omong kosong. Demi bisa kembali ke rumahku, kamu bahkan dapat mengarang cerita seperti itu. Erwin menjelaskan. Bu, orang itu mengingkari janjinya. Aku akan membuktikan kalau aku tidak bersalah dalam waktu 7 hari dan juga memintanya untuk menebus kerugian Lestari. Luciana langsung menyela, dia berkata dengan nada sinis. Siapa yang butuh buktimu? Pergi kamu dari sini. Bu, aku sudah bilang aku akan memberinya 7 hari. Kalau kamu tidak setuju, aku akan pindah keluar. Ujar Lestari dengan tegas. Jika tadi Owen tidak menyelamatkan Lestari dalam kecelakaan mobil tanpa memikirkan nyawanya sendiri, Lestari juga tidak akan memberi Owen kesempatan ini. Karena Lestari sudah mengatakannya, dia pasti akan menepati janjinya. Owen pun merasa sangat tersentuh melihat Lestari. Lestari adalah orang yang bersyukur. Justru karena itu, dia bersedia memberi Owen kesempatan. Karena Lestari sudah berjanji, dia bersedia melawan keluarganya untuk memenuhi janji ini. Ini juga sebagian alasan kenapa Owen jatuh cinta dengan gadis ini. Kamu! Luciana merasa marah sampai ekspresinya menjadi sangat masam. Dia berteriak ke arah ruang tamu. Suherdi, putrimu sudah menjadi seperti ini. Apakah kamu tidak peduli? Suherdi yang berada di ruang tamu berpura-pura tidak mendengar istrinya dan tidak menanggapi untuk waktu yang lama. Luciana pun membentak dengan murka. Dasar orang tidak berguna. Kamu selalu berpura-pura tuli. Kalau kamu cerdas sedikit saja, keluarga kita tidak akan ditindas keluarga Renata. Sekarang, kamu bahkan tidak bisa mengurus putrimu sendiri. Pada akhirnya, Luciana hanya bisa berkata, Lestari, aku bisa mengizinkannya masuk. Tapi, dia hanya mempunyai waktu 7 hari seperti katamu. Hari ini adalah hari pertama. Luciana tahu kalau putrinya sangat keras kepala. Hal yang sudah Lestari tetapkan tidak akan bisa diganggu-gugat. Jadi, Luciana hanya bisa memilih untuk berkompromi. Bu, hari ini dia baru saja keluar dari rumah sakit. Kata Lestari dengan kesal. Saat ini, Erwin buru-buru berkata. Aku setuju, Bu. Baiklah kalau begitu. Setelah itu, Luciana langsung kembali ke kamarnya. Lestari merasa tidak senang. Lestari sudah baik hati untuk mencoba menambahkan 1 hari buat Owen, tapi Lestari merasa Owen sama sekali tidak menghargai bantuannya. Karena kamu sudah setuju, lakukan sesuka hatimu.
Setelah mengatakan itu, Lestari juga kembali ke kamarnya. Di sebelah kamar Lestari ada ruang utilitas. Setelah Erwin menikahi Lestari, Erwin tidur di sini. Saat Erwin masuk ke ruangan itu, tidak ada yang berubah di dalam. Dia berbaring di tempat tidur, kemudian mengingat kembali masa lalunya. Tanpa disadari, Erwin tertidur lelap. Saat Erwin bangun, hari sudah malam. Dia keluar dari kamarnya, kemudian melihat seseorang sedang duduk di sofa ruang tamu. Orang itu adalah Lestari. Lestari mengenakan piyama sutra putih, memperlihatkan kulitnya yang seputih salju. Di depan Lestari ada segelas anggur merah. Wajahnya tampak merah. Jelas sekali kalau dia telah minum cukup banyak. Lestari, apa yang sedang kamu pikirkan? Erwin berjalan mendekati Lestari. Lestari menatap Erwin dengan kaget, lalu berkata dengan datar. Tidak ada insiden manik hari ini, ya? Erwin diam sejenak, kemudian berkata. Aku tahu karena kamu telah menderita selama 3 tahun ini. Aku juga tahu kamu pasti sangat sedih. Aku minta maaf. Erwin bisa menebak kalau kejadian hari ini hanyalah sebagian kecil dari posisi canggung Lestari di keluarga Renata. Dulu Lestari adalah pemimpin anak muda keluarga Renata, tapi sekarang siapa saja di keluarga Renata bisa menginjak kepalanya. Siapa yang tidak kecewa? Erwin, kamu bukan aku, jadi kamu tidak akan bisa mengerti aku. Lestari tersenyum sedih. Nenek selalu lebih memilih anak lelaki daripada perempuan. Sejak aku masih kecil, dia tidak pernah menyukaiku. Sebaliknya, dia sangat menyukai David Renata yang sangat tidak kompeten. Selama bertahun-tahun, aku bekerja keras dan membuktikan diriku berkali-kali. Jadi, nenek terpaksa memberiku posisi sebagai penanggung jawab perusahaan. Tapi, hanya karena satu kesalahan, dia mengambil posisiku tanpa belas kasihan. Terlebih lagi, dia memakai masalahmu sebagai alasan untuk tidak pernah menggunakanku kembali. Sebenarnya, aku tahu masalahmu hanyalah digunakan nenek sebagai alasan. Alasan sebenarnya adalah dia tidak ingin aku berkuasa di keluarga Renata dan memengaruhi posisi David sebagai penerus. Semenjak aku kehilangan kekuasaanku, semua orang di keluarga Renata menindasku. Bahkan seorang pelayan pun bisa mengejekku dan nenek tidak memedulikannya. Aku telah mengabdikan diriku pada keluarga Renata selama bertahun-tahun. Aku telah bekerja keras tanpa dihargai. Menurutmu, bagaimana aku tidak merasa kecewa? Lestari berbicara sampai matanya sudah memerah. Dia pun menggigit bibir bawahnya dengan kuat. Erwin melangkah maju. Dia mengulurkan tangannya untuk menyeka air mata Lestari. Erwin berkata dengan tegas. Aku hanya bisa meminta maaf atas kejadian sebelumnya, tapi sekarang aku sudah kembali. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan siapapun menindasmu. Keesokan harinya. Lestari, cepat bangun, sesuatu telah terjadi. Pagi-pagi sekali, Luciana sudah membuka pintu kamar Lestari. Karena semalam Lestari meminum anggur merah, dia tidur nyenyak dan butuh waktu yang lama baginya untuk bisa membuka mata. Lestari bertanya dengan mata mengantuk. Bu, ada apa? Nenek menelpon meminta kita untuk menghadiri pertemuan keluarga. Dia juga secara khusus menyuruhmu untuk membawa Erwin. Nenek pasti tahu kita telah membiarkan Erwin tinggal di rumah dan akan mempertanyakannya. Tapi, bagaimana dia bisa tahu? Luciana berkata dengan panik. Gawat. Kalau tahu dari awal, aku tidak akan membiarkan pecundang itu masuk rumah kemarin. Posisi putrinya di keluarga Renata sudah sangat canggung. Sekarang malah terjadi hal ini lagi. Luciana khawatir ke depannya situasi mereka akan menjadi semakin sulit. Di dalam hatinya, Lestari tahu kalau pasti Maneke yang telah memberitahu nenek. Dia segera berpakaian. Bu, cepat atau lambat hal ini harus dihadapi. Aku akan menjelaskannya kepada nenek. Kita akan baik-baik saja.